Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sima Maung Podcast. Edannya aya nu sorak opening teh. Coba kamari-kamari gitu. Udah mah ada yang sorak, ada bumper di depan. Eta suara saya sih Box to Box Media Network. Kita suara Eta nu kamari panggih di live IG gini. Kudu nama diganti suara mana ya, Bro? Atuh kan Ame Sundanis atuh ka aing mah di Bandung atuh. Kumaha jadina? Box to Box Media Network. Ah, jeung sifat Mun teu kieu mah nying Box to Box Media Network blog. Ya gantinya. mana oge kan bisa bahasa Tiongkok. Kumaha tuh? Ya udah Box Network. Ganti anjing bumper lah. Bener. Aduh, kita sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu buat para maungers, boboto Yes. semua yang selalu setia mendengarkan Sima Maung Podcast. Insya Allah kita akan hadir seminggu sekali ya. Dan tayang tentunya di platform podcast favoritnya kamu. Dan jangan lupa juga tentunya untuk follow semua sosial media kita. Dan yang paling penting kita kemarin juga banyak banget nih yang dengerin Sima Maung Podcast di perjalanan. Iya. Lagi Ngaliwat. ngaliwet. Sabari nonton dan juga mendengarkan si Mamung Podcast itu paling pol pisan. Terus juga ada yang sambil ngopi senja, Bro. Wih, barudak senja biasa. Keren. Kopi senja lambung we bener. Terus kemarin teh yang di kereta gimana Coach ceritanya Coach? Iya dia mau ke Jakarta kan Senin pagi. Nah. Orang kan rilis per minggu tanya. Hari minggu lalu. Iya. Dia tuh jadi ditahan-tahan buat nanti perjalanan menemani kereta dari Bandung ke Jakarta. Biasanya kan lamun orang mah perjalanan pakai kereta teh bawa cemilan, Iya. disimpan di tabung-tabung kan. Ah, ini nanti sebagian lagi dimakan buat nanti. Nama geus teu mikir dahare nya. Jadi mikirna podcastna urang dengekeun heula 20 menit, engke 20 menit deui. Nah, Itu sangat apresiasi Luar biasa. yang sangat Betul. luar biasa ya. Hatur nuhun. Atur nuhun. Dan tolong juga bantu kami yang pingin sekali punya sepeda ya. Barangkali ini boboto ada yang punya toko sepeda ya, ingin mengiklankan di Sima Maung Podcast silahkan. nya hiji ewang lah nya opatnya lamun teh sepedahna 2 tapi anu sepeda jadi 2 jok teh nih. Tah, sika di Pangandaran, Bro. Nya kita genahin sia. Sima Maung Podcast kali ini bersama si Chandra. Bareng juga sama Fajar Zulfikar. Ada saya Ripan Pradipta juga di sini. Saya Angki. Nah, kali ini kita bakal ngebahas ini salah satu komentar yang kemarin banyak juga ya yang minta ngebahas ini, yaitu Bad Boys from Bandung. Nah, ini teh si Bad Boys teh sepertinya sangat diperlukan dalam sebuah tim ya. Kalau kita ngelihat juga liga-liga Eropa bahkan sampai ke timnas, ajang kayak Piala Eropa bahkan Piala Dunia selalu memunculkan ada pemain yang anjir watakna teh bad boys ya teh gitu. Di Indonesia loba, termasuk di Persib, Bro. Nah, itu dia. Dan karakter Bad Boys itu dalam permainan sepak bola kalau digambarkan tuh sebenarnya seperti apa sih, Coach Ripan? Bad Boys. Ya, jadi kan sepak bola itu kan 90 menit sebetulnya. 2 kali 45 menit ya. Artinya kita bagaimana caranya memenangkan pertandingan dalam 90 menit. Eta mah kumaha carana gitu. Ada yang pakai trik ketika sudah menang sampai menit 85 mengulur-ngulur waktu. Ada yang pakai trik menjatuhkan diri di kotak penalti kayak Pipo Inzaghi misalnya. Iya. Jadi kan artinya sepak bola tidak melulu permainan teknis suku gitu. Ya. Walaupun memang yang passing pakai kaki ke kaki Ya. gitu. Najong pakai suku. Cuman kan artinya dalam 90 menit banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memenangkan pertandingan. Salah satunya misalnya duel tangannya masuk gitu. Terus Jahil gitunya. Jahil. Terus ketika ingat nggak Zidane sama Materazzi di final? oke. Itu yang bermain apa? Materazzi sungut kan verbal sampai Zidane akhirnya emosi nanduk dan setelah itu pertandingan berubah akhirnya buat Italia. Artinya kan itu bukan pakai kaki tuh di posisi kayak gitu. Nah, sepak bola eta seperti cinta dan peperangan sebetulnya. Ya cinta dewa ya. Cinta dewa ya. Setelah minggu lalu kita punya quotes ya. Quotesnya itu adalah percuma punya kabogoh gelisnya. Cantang tuh bikin bahagia. Cinta oke. Nah, ini cinta peperangan teh kumaha, Coach? Semua sah dalam cinta dan peperangan, Bro. Wih. Anjir. Iya, oke. Artinya pokoknya intinya bagaimana caranya untuk memenangkan pertandingan eta weh tujuan main ulang. Dan rek main cantik tapi eleh ge rek naon kan. Percuma. Nah, salah satu atribut yang diperlukan dalam satu tim itu ya salah satunya adalah ada bad boys. Orang yang bandel gitu. Nakal kayak kalau kita di kelas mah waktu SMA aya jelema nu badungna lah gitu. Pasti aya weh. Biar apa ya meser weh gitu. Merah di Meh aya kelas. carita gitu. Benar. Dan kalau kita mengerucut lagi ke Persib Bandung,
ti zaman baheula Ya. era perserikatan Liga Indonesia tahun 80-an, 2000-an sempat terhenti liganya, ada kompetisi-kompetisi piala-pialaan ge aya wae tah si Bad Boys teh nya di Persib teh nya. Dan kita merangkum menjadi sebuah nominasi Bad Boys from Bandung. Kita mulai dari yang pertama, ini adalah angkatan aku Ceripan dan juga Angki. Ya Angki berarti baheula seangkatan SSB-nya jeung beliau betul. college. Ini ada berapa berarti total mungkin kurang lebih 9 ya? 9. Sebenarnya banyak sih, Banyak cuma sih. yang kita nominasikan kurang lebih, dan coba memang Bad Boys di lapangan sama Persib Bandung ada 9. Kurang lebih salapan. Coba Yang pertama saha wae. ini adalah Samai Setiadi. Samai. Erek dabjen heula moal hiji-hiji. Boleh. Samai, terus Claudio Lizama. Nah, Ini angkatannya pas dibawa sama Juan Antonio Paez. Ini 2003. pertama kali saya nonton Persib di Stadion Siliwangi. Dia Salim Alaidrus. Salim Alaidrus. Oke, terus ada sih Marwal. Wah, bajuna diciekan, Bro. Yuga Kojiro. Yuga Kojiro. Ya Marwal Iskandar ya. Terus juga ada Boy Jati Asmara. Oke, Jati orang Ciwastra. Nah, ya. Dan ini nih pemain asal Singapura, No Alamsyah. Edan pisan sih. Bad Boys bener-bener ya. Ini loba cerita. Jadi ntar kita bahas satu-satu nih. satu-satu. Yang Yang bahas lah. Oh, langsung lah. Ya, langsung ya. Langsung lah. Samai Samai dulu. lah. Samai lah. Mana apal sama itu? Itu. Orang kelahiran 2000. Anjir. Bohong banget. Sok muda. Ini jarang-jarang ya, biasanya kan Bad Boys teh ya back gitu atau Ya. gelandang gitu. Ya kiper. Kenapa dia sampai dijuluki Bad Boys gitu? Oke, Samai Setiadi ya. Heeh. Teman-teman tahun 9 teman-teman. Tuh berarti sangat Sangkatan ya. Pemain-pemain Persib tahun 95 itu kebetulan saya pernah mewawancara beberapa. Kan dulu ada program Opat Maung di Sima Maung kan. Iya, menyebutkan 4 pemain terbaik dari kiper, gelandang, penyerang sama back. Rata-rata pemain yang tahun 95 kayak Yadi Mulyadi, Keke Zakaria, termasuk pelatihnya Indra Thohir. Orang tuh nanya, siapa kiper favorit kamu? Kamu. Aku. Siapa pemain favorit Bapak saat itu? Misalnya Pak Yadi Mulyadinya. Coach, saya mau nanya, menurut Coach Yadi Mulyadi nih, siapa kiper favorit Coach Yadi ketika angkatan Coach Yadi bermain? Dia menjawab Samai Setiadi. Hiji cenah. Mas Samai. Orang nanya ke Keke Zakaria, kiper no paling iya Pak? Samai Setiadi. Dua. Sampai si Gebek gue pemain drum kan Oh, saya bener. Oh, iya, aja iya, Persib tiba heula nya Hah? Otong koyo lo ge sama ya? Boy ke Oh, Adam. Boy Kadam. Saacana nya. Saacana. Nah, nanya Mang Gebek ieu saha kiper? Aing mah beuki sama euy. Emang kunaon sih cek aing teh nya? Emang kunaon? Aing mah ngadaguan sama ngadaguan gelut nah. Jadi saya mah lalaja bola ngadaguan gelut nah. Aing mah ngadaguan gelut nah kalau sama Setiadi. Tapi bahkan Indra Thohir juga mengidolakan sama ya pada saat itu. Kalau mengidolakan nggak tahu ya mengidolakan apa enggak, cuman ketika saya tanya 3 kiper kan 95 itu juaranya kiper yang ada di tim saat itu Aris Rinaldi, Anwar Sanusi, dan Samai Setiadi. Tapi pas final lawan Petrokimia teh Anwar Sanusi kan turunnya. kiper muda saat itu. Tapi ketika ditanya siapa Pak kiper yang menurut Bapak nomor 1 saat itu ya di tahun 95, tidak ada nomor 1 bagi dia. Bagi dia saat itu adalah semuanya punya porsi masing-masing dalam ngejuarain Persib. Termasuk Samai Setiadi. Terus orang nanya kan keunggulannya Samai Setiadi teh naon Bah Thohir? Si Samai eta si Samai eta Bah Thohir sabar ngudut jeung kopi hideung. ya pasti eta Pasti sabar ngudut jeung kopi hideung. si Samai eta dia kan basicnya itu TNI Oh, militer. basic itu militer anggota nah, orang teh memerlukan Samai pada partai-partai keras kayak di Sumatera eta kan Tensi tingginya. kalau kita dulu ada paket-paketnya misalnya ke Sumatera Tour itu lawan Sumatera, Tour ya. Sumatera lawan PSD Liserdang sama PSMS Medan. Proses Medan. Nah, itu tuh yang turun di sana sama aja. Aing mau bisa nurunkeun Anwar Sanusi cek mana. Kata si Indra Thohir eta mah kudu ku si Samai cenah. Emang kurang bah Samai eta emang jelemana wanian cenah. Oh, boga nyali. Jadi ada pemain saya lupa ya penyerang PSMS Medan tuh ada anggota juga. Nah, eta emang rada Tengil nya. tengil oge lamun main nya kitulah sarua.
Nah, eta teh cuman taklukna ku si Samai. Apa kamu anggota-anggota? Saya juga anggota kayak gituan. Naon sih aja. Iya. Rame. Terus Samai juga yang iniin kayak Yadi Mulyadi ke Robby Darwis. Robby Darwis kan mungkin secara role itu sebagai ini ya Leader gitu ya di situ ya. diplomasi bagian kayak Bang Firman lah, bagian lain bagian gelut-gelut nating gitu. Aha. Nah, nu bagian gelut eta Mas Samai eta. Engos anjing gelutan kayak gituan. Termasuk keunggulannya adalah ketika ini ya babak 8 besar di Senayan. Saat itu kan merebak isu suap. Oke. Bahwa banyak bandar-bandar yang ingin menyuap pemain. Ya. Nah, itu tuh di hotel Kartika Chandra saat itu. Hotel La Persib baheula mun di Jakarta pasti Kartika Chandra we. Pasti dinya. Pasti di KC. Di Hotel Kartika Chandra ge eta Mas Samai nu patroli unggal penting, memastikan tidak ada bandar masuk ke kamar atau ke pemain. Khususnya itu dijagaan. Sampai segitunya. Jadi posisinya teh si satpam ngajagaan pemain biar udah geus eueuh bandar-bandar di dia. Sip malam heuh. Siap malam. Jadi memang tidak ketika 8 besar yang bermain banyak mungkin Anwar Sanusi, cuman Samai Setiadi itu di situ. Dia ngejagain tim dari hal-hal yang bisa orang misalnya rek anu gelut-gelutnya Samai nu turun. Terus untuk semangat dia juga karena militer teh meureun. Dan untuk melindungi dari bandar-bandar judi yang saat itu non teknis si eta nu ngajaga. Luar biasa. Mas Samai Setiadi. Makanya saya tidak kaget akhirnya ketika banyak yang mengidolakan Mas Samai. Yaitu mungkin di luar lapangannya dia sangat membantu banyak. Betul. Persib aja dijaga komo negara. TNI, Bro. Benar. Ini nih figur-figur seperti ini yang pada saat itu memang dibutuhkan oleh tim Persib ya. Karena kalau pada saat juara 84 85 oke ya kita tidak di lapangan ya gitu dari belakang, tengah, depan teh sepertinya nggak ada figur yang benar-benar bengal gitu ya. Ya hampir semuanya ya belakang aja ya Robby Darwis, Yadi Mulyadi sama Mulyana. Lebih ke tekniknya Mulyana rada keras etik lah ya. Cuman bukan tipe yang provokator dan tukang gelut oge. Tengah kan Yusuf Bahtiar, Asep Kustiana, jadi Yudi Guntara itu juga full teknik kan. Tarung KB kan gitu. Nandang Kurnaedi kiri, kanan palingnya di kanan Dede Iskandar. Paling eta ge rada lumayan rada cengos ya. Ya rada cengos lah. Harap kan Sutiono Keke udah semoga eta malah ya. Eta mah ya enggak ada tuh. Berarti kan walaupun enggak ada di lapangan bermain selama taruhlah 90 menit gitu ya. Tapi di bench teh figurnya pun tetap disegani dan kerasa gitu sama yang lain teh gitu ya. Itu dia Samai Setiadi. Nominasi yang selanjutnya Claudio Lizama. Nah, iya orang pernah ningali Lizama tengah poe bulan puasanya lelempangan sabari nginum soft drink. Ada sih ngagodin saya tuh. Godin, Bro. Asli orang panggil di harapan BIP harita. Emang teu puasa oge. Puasa oge sih eta sih. Nah, kenapa Claudio Lizama ini bisa disebut sebagai pemain Bad Boys dan juga yang terngiang-ngiang mungkin karena dia menyelamatkan Persib dari degradasi pada saat itu ya. Claudio Lizama itu kan didatangkan di paruh musim kedua 2003. Waktu itu Persib juru kunci di tangan Marek. Terus PS masuk, Lizama dibawa. Itu kan efeknya kerasa banget ya. Sapaketnya hanya Lizama, Aliandro Tobar. Asalnya Rodrigo Lemunao itu kan beberapa pertandingan terus Sanhueza kan. Sanhueza terus berikutnya ada Adrian Colombo Reyes. Ya itu musim berikutnya. Terus kalau Lizama emang selain dia kuat di lini belakang, ya bad boy oke kan, rock and roll banget ya di lapangan, main keras. Vin Diesel banget, botak, keker. Vin Diesel. Kalau Dahi kan kapten itu lebih ke ya kayak tadi Ripan bilang Robby Darwis lah ya. Kalau Lizama emang dia perang itu di lapangan teh. Dan mungkin yang bikin Persib bagus di putaran kedua kan si spiritnya itu ya. Yang putaran pertamanya hancur-hancuran. Yang di putaran keduanya dia karena ada Lizama dengan permainan yang keras terus nyambung eleh teh ya kan. Terus mainnya bukan cuma keras sih tapi kan dia berani provokasi lawan, bikin lawan segan lah. Benar ya. Kalau di Lizama satu hal yang saya nges kudu Bad Boy from Bandung karena itu ada di kaset kompilasi Viking. Kan saat itu kompilasi Viking teh nyeun volume pertamanya. Orang pohon nuka pertama anu kedua gitu. Cuman itu ada tulisan yang thanks to na panjang pisan tah. Tah aya di sini thanks to untuk Bad Boy from Bandung Claudio Lizama.
ku Viking lagi Dinobatkan lah gitu dinobatkan ya. sebagai Iya. bad boy from Bandung. Jadi dia datang batch kedua pemain asing kan setelah pemain asing dari Trio Polandia Polandia ya. itu nyungsepkeun Persib sampai degradasi eta barudak eta. Goblok. Abis itu datanglah abis itu kan manajemen itu mencari orang teuing nih karena di mana ya internet aya baheula lagi jarang-jarang kan. Iya. Mencari siapa pelatih anu jago ngaloluskeun degradasi lain pelatih anu ngaloluskeun juara. Adalah nama Juan Paez eta spesialis degradasi bro. Spesialis degradasi. Jadi sebelumnya teh 4 klub apa 3 klub sebelumnya teh saya teh ngaloloskeun degradasi kabeh. Jadi memang atributnya pas gitu. Yeah. Aing keur butuh lolos degradasi, cari pelatih yang dispesialisasi ini gitu. Datanglah Juan Paez. Dan ngeboyong Claudio Lizama ini. Bawa Tobar secara teknik kan jagoan Ya, pisan ya. dia. Salon banget mainnya. Fantastis tak. Iya, bener. Alejandro Tobar masuk. Si Rodrigo nu awal anu teu jelas eta diganti Munao, ku ganti Sanhuesa. Sanhuesa. Sabarna Sanhuesa ge sarua teu jelas keneh ya. Cuman beungeutna telenovela banget. Ya kan? Iya teh. Iya. Si artis telenovela kan. Iya, bener. Si Rodrigo Sanhuesa. Sanhuesa. Main mah nya striker butut akhirnya diketengahkeun kan. Iya, justru kan striker yang mencoloknya ya lokal-lokal deui nya. Imral Maksudnya Usman. Kan, Imral Korea. Suladi kan? almarhum. Suladi almarhum gitu. Nah, terus terakhir ini ada bad boy from Bandung ieu Claudio Lizama. Siapa main make anting, Bro. Benar, pakai anting. Nya. Can aya regulasi oge merenya baheula. Iya. Nya maksudna rek naon mana ka lapangan make anting. Hip hop. Ternyata dia main pakai anting, postur nggak tinggi-tinggi banget. Setup tuh bisa. Kalau kita lihat Vladimir Vujovic kan bisa main Bisa dari setup. belakang. Iya. Dia bisa ngabuang bola unggul. Beledak. Nah, Bahkan beberapa kali tendangan gawang ki ku si eta nya. iya. Tapi Setup perannya nggak penting bisa. ya. Tapi sangat penting di spirit. Jadi saat itu teh, ya kan kita tahu backnya 3 waktu putaran kedua. Suandi HS. Yang Yang notabene cicingeun. ya kalem gitu nya. Teknik banget gitu. Terus Dadang Hidayat ya itu modal ya kapten gitu. Kapten. Yang terakhir itu Lizama tuh yang memberikan lini belakang tuh ya agak greget rock and roll lah gitu. Iya. Jadi kalau kita selalu ngelihat Lizama sama Suwandi ya si rock and roll tuh si Lizama Iya. Kan Pemain lawan anu mendekat ke area Iya. pertahanan teh kan digebrik geus eta. Iya. Kalau lihat di ada di YouTube YouTube-nya salah satu TV nasional lah ya. Ada Inisialnya AN nih. Inisialnya ANTV. Ada Persib Bandung melawan Persebaya main di Surabaya. Tinggalin deh si Lizama eta ngageprakan Kurniawan Dwi Julianto beledak sama Christian Carrasco eta teh cili banget sebetulnya Amerika Latin banget lah. Secara teknik nggak jago-jago amat. Cuma aing tuh bisa main bola aing si eta. Bener deh. Dengan nyapu bola Si eta we nya. cuma bisa nyapu bola hungkul sweeper. Jeung pemain WWF juga sih adanya. Dia kayaknya beneran nggak punya atribusi untuk setup atau apa gitu. Saya kan bisa nyundul, duel, najong bola enggak saya fix, tapi saat itu sangat diperlukan si sosok manehna teh gitu. Positioning ge halus ya si eta teh gitu. Posisinya lumayan lah. Posisinya lumayan. Akhirnya dia kan salah satu pahlawan yang menyelamatkan Persib dari ancaman degradasi 2003. Iya, dan striker lawan itu juga rada-rada segen gitu nya. Segan. Ya lumayan. Anjir, aya Lizama gitu kan. Betul. Itu dia Claudio Lizama. Yes. Nominasi yang selanjutnya yaitu Salim Alaidrus. Ini saya ada sedikit cerita ya. Kuma. Dulu teh saya sempat tinggal di Banten, ya kan, ikut SSB Pelita KS. Nah, kebetulan pemain-pemain yang dalam tanda kutip superstarnya itu sebelum ke Persib kan ada Salim, ada Aliudin. Nah, pas saya pindah ke Bandung ya, orang kuliah sekelas jengkang Suwita Pata dibere tiket. Mana sakelas jeung Suwita Pata? Saya pernah. Pernah sakelas. kan Suwita Pata. dibere tiket ya nonton aing cenanya. Pas nonton anjir ulang sangat ngefans sama Salim Alaidrus. Nomor 7 bro, harita bro. Karena dari zaman gua SMA latihan bola dibimbing juga sama beberapa pemain Senior eta, termasuk Salim. Harita. Dan ketika dia pindah ke Bandung, ini kayaknya peak performance-nya di Bandung ya coach ya. Iya, Pak. Mana kumaki boga cerita tuh tentang Salim. Salim sih yang setahu saya emang selain skillnya bagus ya, dia dribblenya bagus banget kan waktu itu. Seringnya main di sayap kiri. Saacana teh Persikota. Persikota. Tangerang. Persikota. Ya selain skillnya bagus emang sering terlibat cekcok di lapangan ya. Saha wae nu di sliding manehna nu maju gitu. Tapi kan secara kalau dari mentalitas itu apalagi kalau pemain muda yang kena tackle ada
backing lah gitu istilahnya mah. Ada Salim yang selalu Siap gitu. siap untuk tempur gitu. Ya itu mungkin ngebangkitin spirit pemain ya pasti Ya, yang gitu. berarti Salim teh tahun 2005-nya. 2006 atau 2007 nya sekitar segitu. Iya ya 2006. Berarti pas 2006 2007. Zainal Arif balik ya kan Ya, ya. pada saat itu. Itu teh. pada pulang Salim itu datang dengan kepulangan pemain-pemain lokal yang pada di luar. Enjang Rohiman dari Enjang Persita Rohiman. pulang. Zainal Arif pulang. Cucu Hidayat. Idrus pulang, Cucu Hidayat pulang. Terus ada Ridwan Barkawi di depan ya. Ada Usep Munandar, Usep Munandar. Kiang Roke Boys. Iya. Soreang. Benar. Edi Hafid Murtado. Di HP Tado aja. Iya, coming from Ciparai City, brother. Iya. ya? Iya benar. Jadi saat itu kepulangan pemain-pemain lokal lah. Kalau Salim kan terhitung masih Jawa Barat Purwakarta kan. Purwakarta, Nah, saya aslinya. juga sama Zi. Saya SMA kan di Pandeglang. Jadi di medio SMA itu nonton Liga Indonesia ya salah satunya paling dekat ke Cilegon kan. Pelita KS. Pelita KS. Betul, saat itu ada Aliudin. Salim eta baheula pemain muda di Pelita KS teh. Strikerna Pelita KS Aliudin sama Muarmada Marco. Anjir Murmada Marco edan. Anu maut hepatitis mun teu salah deh. Oh, iya. Nya, Manajernya Joko Driono, Bro. Murmada Marco. Ya, mun teu salah deh. Iya. Pelatihna Coach Danur. Coach Danur Windo. Danur Windo. Oh, gitu. Nah. Joko Driono masih manajernya Pelita KS. Salim itu masih striker posisinya di Pelita KS teh. Pemain muda. Jadi kalau antara Aliudin sama Murmada Marco. Muarmada Marco nggak bisa, Salim yang bermain. Saat itu pemain muda. Emang saya riak-riak rehe na ti leutik teh si eta. Katogar setik ngadat. Mungkin saat itu dia ngerasa ada Aples oge kan kaptennya Aples. Nya. Ya aing mun kudu aya Aples aya kalem lah gitu. Aya Imam Riyadi, Tariana Sopandi saat Oh, itu. anjir bener. Ya, maksudnya masih banyak senior yang melindungi udah. Nah, mulai pindah saat itu kan kalau di Banten itu dari Pelita KS pasti pindahnya Persita Persikota gitu. Iya. Mulailah dia pindah ke Persikota. Di Persikota itu Tapi jadi flanknya, jadi iya winger. Salim Ali Idrus karena Persikota itu gelandangnya saat itu tuh penuh. Jadi si Salim dengan kemampuan yang bisa gocek daripada di gelandang atau di penyerang, dia akhirnya dikasih di flank kanan dan kiri dalam formasi 3-5-2. Mulai naik dari situ. Iya benar. Mulai dapat pengalaman bermain banyak dan mulai reguler lah bermain di Liga Indonesia si Salim. Iya Sampai dan akhirnya pindah ke Persib. pindah ke Persib. Akhirnya bagus, ngerasa iya orang Jawa Barat kan. Jawa Barat mah kudu ka Persib atuh kan gitu. Dia tarik lah sama Persib Bandung jadi flank. Nah, puncak karirnya memang saat itu di Persib dia sempat terpanggil seleksi tim nasional. Oke, benar. Di flank terus memakai nomor 7. Bahkan saat itu ada majalah naonnya majalah Bobotoh mun teu salah. Ada tulisannya Salim lebih baik daripada Eka. Bukan. Salim lebih baik daripada Atep. Jadi saat itu kan Atepnya ke Persija. Oh iya, iya. Atep di Persija kan. Berarti- Atep suratin di Bandung tapi Masuk masuk timnas tapi Ibu kota. memilih Persija saat Di itu. Persija teh ya. Nah, terus kan pada anjir, iya alusan mana sebenarnya Salim jeung Atep. Nah, ada tulisan tuh saat itu. Salim lebih baik daripada Atep. Anjir. Untuk permainan sendirinya benar cek si Angkit tadi. Set main-main digocek ngagocek Ngabuk. dikeprak nangtung. Ya gitulah Iya sih. lebih ke adrenalinnya Salim tukang. Benar-benar. Sampai ujung karirnya pun terakhir kan saya main di Bandung Premier League-nya. Di Football Plus Lembang. Masih gitu mainna. Digeprak ditajong deh ku si eta. Budak laletik mah kudu dikitukeun ku aing cenah. Anjir. Tapi masih kena aja. Maksudnya liga amatir oke gitu. Oh ampun. anehnya itu cuma di dalam lapangan, Coach. Kepribadiannya di luar lapangan nggak seperti itu. Oh iya di luar mah Bagernya, bager someang pisan. gitu nya. Itu yang terjadi memang karena saya dulu sering juga main ke mes dan asa bagernya ai di lapangan ribut tuh ai gitu. Bener-bener seru ya. Itu Salim Alaidrus ya. Satu lagi setelah Salim kita akan membahas Ini dia Marwal Iskandar. Kojiro Yuga. aing dikekeun heula, Bro. Senglet dulu, brother. Memang apal tuh maksudnya di sengletkeun Kenapa si sih? Marwal. Nah. Ada cerita apa sudah, Coach? Wah, iya cerita. Orang jeung Marwal tuh menemukan 2 jam yang sangat berharga ketemu Marwal Iskandar di Viking Fanshop Riau. Dulu masih di Riau. Oh masih di Riau, masih sajan oke. parapatan teh nya. Iya, iya. Marwal itu dulu ngelatih Friends United. Jadi ada pembinaan usia muda di Singapura lah gitu. Sama Encang Ibrahim. Anjir, Cang Ibrahim Persikap. 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 Datang ke fanshop, saya kangen nih, cina pengen ketemu Bobotoh. Aing kan di dinya kebeneran. Datang Marwal, saat ngobrol. Ya, orang tanya kan, "Bang, itu kenapa sih Baju dilinting. Dulu kalau ya. main baju dilinting. baju sok dilinting? Ih, ini tuh tanda kerja keras." Cina. Kamu tahu nggak kalau dilinting itu orang maksudnya aing geus siap tempur itu tanda aing pekerja keras. Aing teh postur leutik. Ya. Pilihannya hiji-hijina aing cuma bisa keras sungkul. Cina. Oke. Nah, itu tuh
kenapa baju dilinting itu tanda bekerja keras, cenah gitu. Oke, filosofis sekali ya. Filosofis. Tapi yang menarik dari sisi Marwal Iskandar sebagai bad boy, Marwal ke nomor 7 ya. Nomor 7. Nomor 7 oke. Marwal 7 Salim 7 benar. itu dia. Sisi menariknya apa nih Coach? Kenapa dia bisa disebut sebagai bad boy from Bandung juga nih? Kalau menurut saya Marwal Iskandar justru tidak masuk kategori bad boy ya. Bengal-bengal ring gitu nya. Marwal mah cuma main keras kayak Haryono kan lain bad boy sebenarnya. Saya mangan keras di luar lapangan eraan. Ya kan cicingeun gitu. Cuma di lapangan hukul emang geprak. Gelut ke jarang-jarang gitu. Mun teu penting-penting teuing yang moal gelut oge gitu. Kalau enggak dirahein ku batur yang moal gelut gitu. Marwal juga hampir kayak gitu sih, hanya intimidasi memang tugasnya Marwal kan menjaga pemain nomor 10 lawan ya, playmaker lawan tuh dijaga oleh Marwal. Breaker di tengahnya. Iya, dan hampir selalu berhasil. Marwal tuh bilang sebenarnya tugas saya di Persib itu cuman rebut bola dan kasih ke Alejandro Tobar. Kata Marwal. Aya 2 pemain selama hirup aing anu bagi aing mainnya fantastis. Nu pertama Edward Ifak Dalam. Nu kedua Alejandro Tobar eta. Waduh. Bang terus curang teh. Di Bandung abang gimana aja cerita-cerita. Oh banyak cenah. Marwal tuh aslinya iya Palopo. Sulawesi, Palopo. Saya tuh beban main ke Bandung cenah. Saya adalah orang Sulawesi pertama yang main ke Bandung. Lamun aing goreng eta keran-keran pemain yang Persib geus moal deui nyokot pemain ti Sulawesi cenah. Jadi orang yang tapi di timur ge Persib kan aya kan? Iya. Ada kan? Ada, tapi kayaknya dari Sulawesi dia sih mengklaim dari Sulawesi saya nu pertama asup Persib. Orang Sulawesi pertama nu aya di Persib, setelahnya kan Zulkifli Syukur, Hendra Ridwan, sampai Firman Utina juga kan pemain asal Manado. Sulawesi juga Manado kan. Si Zulkifli itu sampai ditelepon ketika datang ke sini. Zulkifli kan paket sama Hendra tuh, paket Makassar. Kamu jangan malu-maluan abang. Abang di sana pernah bikin harum ibaratnya kan, walaupun tidak ngajuarakeun saya teh ngaloluskeun degradasi. Eta teh setara juara lah saat itu. Jangan bikin malu abang Jul. Kamu bikin yang di sana. Tata Zulkifli ketika pindah ke sini telepon ku si Marwal. Kalau Angki ada cerita apa nih? Kalau Marwal itu kajamanan oke sebenarnya tapi Orang emang baheula minang lalajo ka Siliwangi nya zaman mungkin saya masih SMA, kecil itu mah kan? nonton Marwal ya emang resep gitu ningali geprak gitu Baju gombrang ya, baju gombrang disingklik disengletkeun gitu emang kan kelihatan Pak jadi eye catching banget kan setelah pakai apa di senglet gitu terus main gelandang bertahan geprak seru oge ieu mainnya. Iya, dia kan kesini tuh setengah musim kedua bareng teman-teman yang lain, bareng trio Cili itu. Malizama juga kan ya? Iya, setengah musim pertamanya, paruh musim pertama itu dia di Presiden Denpasar. Teuing aya kasus naon, teuing tadi hargaan teuing dikumahakeun akhirnya kita cabut dengan sedikit dendam yang ada teh geuning. Mainlah di Siliwangi Presiden lawan Persib Bandung. Ngagolkeun si eta. Aing lumpat cenah ka bench Presiden ku aing bujuran nih. Nih abang kasih pantat nih. Eta emang bad boys teh emang itu ya. Emang rehe. Kelas, Ini abang kasih pantat nih. Kamu tahu nggak cenah? Presiden ngebuang saya balas dendam di situ. Akhirnya apa? Presiden degradasi musim itu. Persib lolos degradasi. Playoff-nya lawan Presiden kan ya? Presiden. Abang cenah disambut di Tol Pasteur itu udah kayak juara cenah. Dari Tol Pasteur sampai ke mes saat itu kalau nggak salah. Abang walaupun di sini nggak ngejuara, kan saya nggak abang teh emang abang oge sih. Abang di sini walaupun nggak dapat ini, cuman abang dapat ngelolosin degradasi itu setara juara, walaupun abang nggak dapat juara. Bener, Sarwa bisa dikategorikan yang mana pahlawan oke nyelamatkan Persib meskipun teu juara. Iya, pahlawan. Tepuk tangan. Itu dia. Terus belum. Parol. Apa lagi? Ada cerita apa lagi? Banyak. Teranaonnya. Lanjut. Seru soalnya. Rame. Terus Dadang Hidayat pernah ketika Marwal datang yang ngelihat mainnya Marwal ini kali fight terus di Indonesia kasieun gitu. Sempat akhirnya Marwal kamu aja yang jadi kapten. Bari kaptennya rek dibikin ku Dadang Hidayat ke Marwal. Cek Marwal, jangan. Kapten itu harus kamu orang sini, Dadang. Kamu teh orang Sunda, kamu orang Bandung asli. Maneh nu kudu jadi kapten. Kaptennya kudu orang Bandung keneh. Jangan kasih ke saya. Saya bantu kamu mau. Saya rek lojeng saha wae ku aing bantuan. Saya rek tempur jeung saha ku aing bantuan tapi ban kapten tong dibere ka aing. Cek we ku maneh. Akhirnya tetap Amadahi. Terus aing tanya siapa di sini teman yang paling akrab? Satongkrongan lah gitunya. Si Ublag cenah, Yayang Sundana. Majalaya Pride dia. Panggilannya Ublag kan? Si Ublag. Nomor 2 genep, Bro. Bang, di sini paling dekat sama siapa dulu? Sama si Ublag sama si
Aceng Juanda. Bukan Yayan Sundana. Aduh aing poho. Nomor. Kayak Deden Suparhan, Isprianto. kayak Yayan Sundana. Aing poho lah. Pokoknya sama ke Yayan Sundana itu si Marwal tuh sering bilang misalnya Ublag kan mainnya ianya sok ngantuk gitu. Kalem gitu ya. Sok santai gitu. Woi Ublag, takut kamu cen. Oh enggak bang, ayo tuh. Ayo main. Karak main serius. Jadi Marwal tuh kayak gitu, terus dia ngasih tips saat itu kenapa kita bisa lolos degradasi. Akhirnya di putaran 2 itu kita tuh makan bareng semua katanya. Dulu tuh kan sering ada yang makan kayak di mes, ada yang masing-masing. Itu tuh akhirnya disatukan lagi oleh One Paes untuk kalau makan siang bareng. Gitu. Nah itu kalau kisah Marwal di Bandung saat itu dia memang punya mimpi bermain di 5 tim besar di Indonesia. Dan tercapai kan Persebaya Surabaya, PSM Makassar, Persija Jakarta, Persib Bandung, hiji deui teh PSMS. Abang tuh memang punya mimpi bermain di 5 klub dan saat ini adalah udah tercapai semuanya alhamdulillah dan semuanya harum jan abang dia hampir di semuanya harum. Si eta di Persipura dicerikan bro pas arek balik pindah ke Persija kan satu Persipura juara. Nu ngajuarakeun teh si eta. Si eta selalu ngomong itu Persipura bisa 5 bintang mun eueuh bintang nu hiji di awal mah mun eueuh aing moal juara eta. Itu emang siapa cenah nu ngamimitian emang saha Persipura juara teh si Boas mah leutik keneh cenah zaman eta. Aing J-Comboy cenah. Iya J-Comboy. Ya. Saya cerita siapa nih? Abang J-Comboy, Ifak Dalam. Ifak Dalam. Si Boas masih leutik, si Ortisan telepon aing cenah. Ini saya nitip Boas ya cenah. Bang, saya nitip Boas bang cenah. Itu adik saya sayang banget sama Boas. Udah Orti, kamu main aja di Persija yang tenang cenah. Boas mah tanggung jawab aing cenah. Eta si Boas leutik ku aing cenah. Awal-awalnya si Boas era-era cenah rek main. Misalnya aing selalu ngomong ke Ifak Dalam, udah Edu cenah, kasih aja Boas enggak apa-apa, percayain. Awal-awal Boas masih era-era, lama-lama kan jadi pede kan. Nah, eta salah satunya eta dia pas pindah ke Persija di bandara ada ibu-ibu yang sampai ngejar meluk cenah ki. Sampai bilang kieu. Disentani. Di Bandara Jayapura tuh naon? Iya, Di Sentani. Eta cerik cenah. Bang Marwal, abang tahu enggak cenah? Saya tuh anak saya meninggal. Anjing aing merinding sih. Anak saya meninggal, saya tuh enggak pernah nangis, Bang. Tapi ini Bang Marwal pulang saya nangis cenah. Karena gol abang di 8 besar yang lawan Persik itu kalau gol eta teh moal sampai ke semifinal. Moal sampai ke final. Jadi kan gol lawan Persik itu juara bertahan. Si Gonzales dan Ronald Pagundes dan kawan-kawan. Nah eta teh ku Marwal dijebol menit 70. Ku aing jebol cenah, ku aing cokot ti hanggawang, ku aing tembak-tembak gitu. Nah mun gol eta cenah kata si ibu-ibu itu kalau enggak ada gol itu enggak Persipura enggak akan juara. Anak saya meninggal saya enggak nangis, Bang cenah. Tapi abang pulang saya nangis, terima kasih atas jasanya buat Persipura. Anjing. Keren. Marwal. Memang hampir di setiap klub yang pernah ada Marwal Iskandar semuanya kurang lebih sangat harum ya. Memberikan yang terbaik. Termasuk Persib, Persebaya dan klub-klub lainnya. Itu dia. Edan 4 nominasi awal kita mulai bahas tadi dari yang pertama ada Samai Setiadi, Claudio Lizama, Salim Alaidrus, dan juga Marwal Iskandar. Kita masih punya. Oke. Tadi Marwal tuh temannya sama siapa? Sama M Yusuf. Jepara. Sayap kiri. Orang Jepara. Iya. Jadi dia temannya 2 akrab. Anjir tadi mikirnya. Donana Flank. Yayan Sundana Ublag dengan M Yusuf. M Yusuf teh karunya bro, eta harita potong suku teh hanya Betul. Nah, itu teh 2 teman akrab Marwal di sini. Dia adalah keduanya bagi Marwal itu sahabat deket lah dia. Si Ublag jadi mun baru datang ke Starunduh cenah main ku aing we digebraknya. Pada ngantung. Takut cenah. Takut. Akhirnya si M Yusuf kan 8 besar pernah ngabobek Ortisan Salosa, Bro. Ingat tak matana? Anu si Ortisan. Ortisan datang ke ruang ganti Persib cuma mau bilang, "Nih lihat mata saya nih cenah." Anu di kotak penalti tapi itu penalti teh inget. Eta M Yusuf. Eta ditasi Marwal. Diteragu Marwal. Takut kamu. Yusuf takut. Enggak, Bang, enggak. Babak anjing cenah. Di kotak penalti kan ngabobek nah anjing itu penalti. Ingat tuh mana anu penalti.
Tajokan bebas, jadi tajokan bebas. Nah, eta lah 8 besar lah. Salah satunya kelakuan Marwal Iskandar eta. Wow, Ini ada figur seperti itu di Persib luar biasa ya. Kita akan lanjutkan lagi, tapi kita lagi, rehat santai. dulu sejenak buat yang nonton di YouTube sampai di sini. Ya. Kamu ingin lanjutkan part lengkapnya, dengerin di platform podcast favorit kamu. Itu dia, banyak loh ya nama-nama berikutnya bakal kita bahas. Nyambung ke Spotify ya, nyambung ke Yo, Spotify. Nyambung. Pindah bro. Iya, Bisa. follow Dan juga ya. Masih bersama dengan Box to Box Media Network.